めんなさい。ぐらいで俺に告白するな。絶対思ってるよ。私の限界を決めるのはあにも聞いてみないと。じゃあ7時に。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini aku akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul Strobe Edge. Film ini dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film terlihat seorang siswi sedang memperhatikan siswa di dalam kereta. Mereka adalah satu sekolah yang sama. Siswi itu bernama Ninako Kinoshita dan siswa tersebut bernama Ren Ichinose. Mengagumi Ren sejak pertama kali bertemu di dalam kereta. Pada waktu itu secara tak sengaja Ren menginjak gantungan handphone milik Nina yang terjatuh. Dan Ren mengganti gantungan tersebut. Sejak saat itu mereka terlihat sangat akrab. Dan kini Nina memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya kepada Ren di stasiun itu. Namun Ren menolaknya dan mengatakan jika dia sudah memiliki kekasih. Mendengar hal itu Nina dapat mengerti jawaban dari Ren. Dan dia meminta dapat berteman dengan Ren. Waktu pun berlalu, di mana Nina sekarang sudah kelas 2 dan dia sekarang satu kelas dengan Ren. Saat memasuki kelas terlihat siswa bernama Ando yang membuli Nina. Jika Nina berani mengatakan cinta kepada cowok populer di sekolah. Namun dia ditolak di akhir musim lalu, dan semua teman kelas pun menertawakan hal tersebut. Pulang sekolah Nina bertemu dengan geng cewek yang ada di sekolahnya. Ternyata geng itu merupakan cewek yang pernah ditolak oleh Ren. Di sini mereka menghina Ren di hadapan Nina. Mendengar hal itu Nina menjadi kesal dan tak terima dengan hinaan mereka. Dari kejauhan Ando melihat kejadian itu dan memberitahu Ren jika Nina menangis demi melindungi dirimu. Esok harinya wali kelas meminta perwakilan siswa untuk berbelanja kebutuhan untuk acara sekolah. Wali kelas memilih Ren, Nina, dan Ando yang menjadi sukarelawan. Kemudian mereka berbelanja kebutuhan, namun di tengah perjalanan, Ando mengajak makan dulu sebelum melanjutkan belanjanya. Ren dan Nina setuju, namun saat mencari tempat makan mereka bertemu dengan Mayuka, di mana dia adalah seorang model sekaligus pacar dari Ren. Akhirnya mereka makan bersama. Di sini Nina terlihat canggung dengan Mayuka. Mayuka yang melihat gantungan HP Nina, dia mengatakan jika gantungan HP itu adalah pilihannya. Karena perkataan Mayuka membuat semua menjadi lebih canggung lagi. Singkat cerita, Ando langsung mengajak Nina kabur dan meminta Ren melanjutkan berbelanja. Kemudian mereka berlari dan beristirahat di taman. Ando mengatakan jika dia mengerti perasaan Nina melihat Ren dan Mayuka. Dan Nina berterima kasih kepada Ando sudah mengajak pergi karena melihat mereka berdua bermesraan. Hal itu membuat hatinya sangat sakit. Esok harinya terlihat Nina sedang melihat pertandingan basket. Di sini terlihat cowok yang bernama Daiki juga merupakan teman SMP Nina dulu. Daiki membicarakan masalah kakaknya dan Ren karena masalah keluarga Daiki. Kakak Daiki adalah Mayuka. Mendengar hal itu Nina terlihat sedih. Sepulang sekolah Ren terlihat pulang cepat. Di sini Daiki mengatakan jika sekarang Ren mulai kerja part-time dan malamnya dia sering mampir untuk menghibur kakaknya yang sedang bersedih. Dengan keadaan tersebut, Ren merasa kelelahan. Hari pun berlalu. Saat di perpustakaan terlihat Ando dan Nina sedang merapikan susunan buku. Namun Ando di sini mengatakan Nina untuk melepaskan Ren karena usahanya mendapatkan hati Ren tak akan berhasil. Mendengar hal itu Nina marah dan pergi. Setelah sekolah, terlihat Ren pingsan karena kecapean memikirkan tentang Mayuka. Hingga terbangun, Nina sudah menemaninya. Setelah merasa baik, mereka pun pulang bersama. Nina bersikeras mengantarnya pulang sampai di rumah. Namun saat menuruni tangga, Nina terpeleset dan terjatuh di pelukan Ren. Sedikit merasa canggung, Ren menyuruh Nina segera pulang. Nina masih merasa kesal tentang perkataan Ando kemarin. Ketika di kereta, Ren merasa mulai suka dengan Nina. Sebenarnya Nina merasa bingung tentang perasaannya. Lalu dia melepaskan gantungan HP pemberian Ren untuk menjaga jarak perasaan kepada Ren. Di tempat lain terlihat Mayuka begitu sibuk dengan aktivitasnya. Dan manajernya meminta untuk mengosongkan jadwal di tanggal 30 Juli karena ada pesta dengan beberapa relasi bisnis. Setelah itu terlihat Mayuka yang bertemu dengan Ren.
Di sini dia mengatakan jika dirinya ada pekerjaan dan Ren pun memakluminya. Keesokan harinya Nina yang belum menyelesaikan tugas, dia ditemani Ando. Dan Ando meminta maaf atas perilaku yang kemarin. Nina akhirnya memaafkannya. Kemudian Ando bercerita jika dia pernah sakit hati karena seorang cewek. Cewek yang disukai itu memanfaatkannya demi untuk dekat dengan temannya. Singkat cerita, Ando mengajak Nina untuk pergi ke festival bersamanya. Di malam hari, Ando mendatangi tempat kerja Ren. Ando mengatakan jika dia menyukai Nina. Ando merasa Nina seorang cewek yang dapat merubah hidupnya. Akhirnya Nina pergi berdua dengan Ando. Mereka berdua asik mengobrol di sepanjang jalan. Tak lama ada seorang cewek yang memanggil nama Ando. Kemudian cewek itu pun menghampirinya. Ando saat itu menjadi kesal dan pergi. Namun Nina berusaha mengejarnya dan menenangkannya. Ando pun menceritakan jika cewek itu bernama Mao, mantannya yang membuat dirinya tampak bodoh dan membuat Ando sangat susah memaafkan sahabatnya. Namun Nina memberinya pengertian dan berusaha untuk memberi semangat untuk Ando. Mendengar hal itu, Ando kemudian memeluk Nina dan mengatakan jika dirinya mencintai Nina dan bersedia menggantikan posisi Ren di hatinya. Nina hanya bisa terdiam mendengar pengakuan tersebut. Kemudian Nina berjalan sendiri menghampiri tempat di mana Ren bekerja. Saat itu dia sedang bertemu Mayuka, namun terlihat tatapan Ren kepada Nina. Mayuka mengetahui itu. Keesokan harinya Mayuka menemui Ren. Namun yang lebih penting, Mayuka membicarakan kehidupan ke depan. Ia ingin lebih fokus berkarir dan ingin memutuskan hubungannya dengan Ren. Namun yang lebih penting, Mayuka mengerti ada cinta lain di hati Ren yang sesungguhnya. Di hari yang sama, mau pindah ke sekolah Ando dan Ren. Kemudian dia mendekati Nina. Namun saat itu Ando datang dan mengatakan untuk tidak berbuat yang tidak-tidak kepada Nina. Di hari berikutnya sekolah mengadakan wisata. Di situ Ren mulai memperhatikan Nina dan ketika Nina tersesat, Ren pun berusaha mencarinya. Dan saat itu baju Nina kotor karena terjatuh. Kemudian tanpa pikir panjang, Ren melepas sweaternya dan memberikannya kepada Nina. Setelah itu Ren curhat kepada Nina dan mengatakan jika dirinya barusan diputuskan oleh Mayuka. Ren juga mengatakan rasa suka selama ini hanyalah untuk melindungi Mayuka. Dan tanpa dia sadari, semuanya berantakan tanpa memikirkan sedikit perasaan Mayuka. Saat itu Ren merasa lega karena bisa curhat dengan Nina. Keesokan harinya, sepulang sekolah Nina mengembalikan sweater milik Ren. Kemudian Ren mengajak Nina pulang bersama. Selama di perjalanan mereka berbincang. Sementara itu, setelah mendengar kedekatan Ren dan Nina, akhirnya Mao ingin berbicara kepada Nina. Mao memberitahunya untuk menjauhi Ren. Mao mengatakan jika dirinya sekarang menyesal karena dia berbuat persahabatan antara Ando dan Ren jadi berantakan. Mao juga mengatakan jika rasa suka pada Ren hanya akan membuatnya menderita. Mendengar hal itu, Nina menjadi galau dengan perkataan Mao. Beberapa hari, sekolah akan mengadakan festival. Para siswa tengah sibuk menghias ruang kelas mereka. Kemudian saat Nina mencuci peralatan, Ren menghampiri Nina mengajaknya mengobrol. Di sini Nina menanyakan hubungan antara Ren dan Ando selama SMP seperti apa. Ren mengatakan jika dirinya dulu adalah seorang pendiam dan Ando yang ingin menjadi temannya pertama kali. Ren pun merasa beruntung karena mempunyai teman seperti Ando. Singkat cerita, acara festival dimulai. Acara pun berjalan dengan sangat meriah dan ramai. Di kelas, Ren membuat konsep rumah hantu. Terlihat Ren dan Nina berjaga bersama. Mereka tampak canggung saat berduaan. Kemudian Ren memberanikan diri untuk menanyakan perasaannya kepada Nina. Mendengar hal itu justru Nina tampak menghindar dan pergi meninggalkan Ren. Di sisi lain Ando melihat dari kejauhan. Mao sedang diganggu oleh para cowok. Kemudian Ando datang dan menyelamatkannya, mengajaknya berlari dan bersembunyi. Di sini Ando langsung berkata jika dirinya masih menyukai Mao. Mao sebenarnya merasa bersalah karena perbuatannya persahabatan Ando dan Ren jadi berantakan. Mao juga mengatakan untuk membalas itu semua. Mao sengaja merusak hubungan antara Nina dan Ren. Setelah acara selesai, semua murid berkumpul di lapangan. Dan Nina hanya berdiri di luar kelas. Tak berselang lama Ando datang menemui Nina. Karena Ando mendapat cerita dari Ren jika Nina menolaknya. Ando pun berusaha meyakinkan Nina untuk menerima cintanya Ren. Ando mengatakan tak perlu mengasihi dirinya karena memikirkan perasaan orang lain. Mendengar hal itu, kemudian Nina menangis dan segera mengejar Ren. Dan mau melihat Ando yang menangis. Kemudian dia mendatanginya. Di sini Mao mengungkapkan jika dia masih suka kepada Ando. Di sisi lain, Nina yang mengejar Ren berlari hingga ke stasiun dan menemukan Ren berada di samping ruang tunggu. Kemudian Nina mengatakan alasannya menolak ke Ren karena akan ada seorang yang tersakiti jika dia menerima cinta Ren.
Sebenarnya Nina masih merasa senang karena Ren mengungkapkan rasa cintanya. Kemudian Ren pun berjanji akan membahagiakan Nena, dan akhirnya mereka pun saling berpelukan. Kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.